Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Frank mampir ke sebuah restoran. Tujuan Frank datang ke restoran ini, untuk mencari seseorang. Dengan mengandalkan pendengarannya yang tajam, Frank dengan mudah menemukan Shivers, yaitu orang yang ia cari. Kemudian scene berpindah ke 1 tahun yang lalu. Dulunya Frank merupakan seorang pengacara yang terkenal. Bahkan, Frank selalu disewa oleh mafia atau para petinggi pemerintah untuk melepaskan mereka dari sebuah kasus. Frank memiliki seorang anak perempuan yang bernama Olivia. Frank juga memiliki istri yang bernama Susan. Frank sangat mencintai keluarganya. Pada suatu hari, sekolah Olivia mengadakan acara bakat siswa. Di sana, Susan meminta ke Frank agar hadir ke acara ini. Walaupun Frank sibuk dengan pekerjaannya, Frank berjanji ke Olivia dan Susan akan tetap menghadiri acara itu. Sialnya pada saat itu, Frank benar-benar disibukkan dengan pekerjaannya. Hingga pada akhirnya, Frank terlambat datang ke acara sekolah anaknya. Frank pun menelpon Susan untuk meminta maaf. Sayangnya handphone Susan sedang tidak aktif. Sesampainya di rumah, ternyata, Susan dan Olivia belum pulang. Beberapa saat kemudian, Susan mengirim video Olivia saat di acara bakat tadi ke Frank. Sudah larut malam, Susan dan Olivia belum juga pulang ke rumah. Karena merasa khawatir, Frank terus mencoba untuk menelpon Susan. Sayangnya, nomor HP Susan tidak bisa dihubungi. Pada jam setengah 12 malam, ada 2 orang polisi yang mengunjungi rumah Frank. Lalu, Frank dibawa oleh para polisi ke sebuah tempat. Di sana, Frank sangat kaget melihat Olivia dan Susan yang sudah tewas karena dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Keesokan harinya, Olivia dan Susan dimakamkan. Setelah selesai pemakaman, mertua Frank meluapkan semua amarahnya ke Frank. Mertuanya Frank sangat yakin bahwa pelaku yang membunuh anak dan cucunya tak akan tertangkap. Walaupun tertangkap pelakunya, pasti pengacara tamak sepertimu pasti akan membantunya. Tak sampai di situ saja, ternyata ayahnya Susan tak pernah merestui hubungan Susan dan Frank. Tentu saja karena hal ini Frank menjadi sangat sedih. Beberapa hari kemudian, Frank pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus pembunuhan istri dan anaknya. Sialnya, Frank mendapat kabar yang kurang bagus. Yang mana, polisi belum mendapat petunjuk apapun untuk mencari tersangka pembunuh istri dan anak Frank. Yang polisi temukan hanya potongan serat kecil berwarna emas. Mendengar itu, Frank sangat kesal dengan kinerja polisi. Karena sangat frustasi, Frank mulai mabuk-mabukan di bar. Bahkan, Frank sering mengikuti tarung bebas. Dan dari sinilah, Frank mulai mengasah ilmu bela diri. Beberapa minggu kemudian, Frank memutuskan untuk beristirahat sementara waktu menjadi pengacara. Hingga pada suatu hari, Frank kalah telak saat bertarung. Syukurnya, ada seorang polisi yang bernama Hank menyelamatkannya. Frank pun mentraktir makan Hank, sebagai rasa terima kasihnya. Frank juga bertanya ke Hank tentang kemajuan kasus pembunuhan istri dan anaknya. Secara mengejutkan Hank mengatakan, kasus istri dan anakmu saat ini berubah status dari aktif menjadi pasif. Semua itu karena sulitnya mencari petunjuk baru. Mendengar itu, tentu saja Frank menjadi semakin geram dengan kinerja polisi. Dalam perjalanan pulang, Frank bertemu dengan kupu-kupu malam yang masih di bawah umur. Maka dari itu, Frank menyuruh anak itu untuk pulang dan melanjutkan sekolah. Namun yang terjadi, Frank malah diserang oleh seorang mucikari. Hingga pada akhirnya, kaki Frank ditusuk oleh kupu-kupu malam itu. Di sini Frank menyadari, bahwa kelemahan dirinya ada di pendengaran. Untuk menutupi lukanya, Frank mengambil sebuah buku. Tanpa diduga, dari buku itulah Frank mendapat ilmu baru. Sesampainya di rumah, Frank terus membaca buku itu. Keesokan harinya, Frank mengubah garasi mobil miliknya menjadi tempat latihan. Bahkan Frank masuk dalam perguruan bela diri karate dan taekwondo. Setelah menguasai ilmu bela diri, Frank berjanji akan membalas dendam atas kematian istri dan anaknya.
Semenjak saat itu pula, Frank memutuskan untuk tidak banyak bicara kepada siapapun. Beberapa hari kemudian, Frank mendatangi ke sekitar area TKP tempat istri dan anaknya dibunuh. Di sana Frank menyadari, setelah ia banyak diam, Frank merasa pendengarannya menjadi semakin tajam. Beberapa saat kemudian, Frank menemukan tempat yang mencurigakan. Setelah dicek, ternyata itu hanya tempat tinggal tunawisma. Namun yang membuat Frank curiga, jendela rumah tunawisma ini mengarah ke tempat terbunuhnya istri dan anaknya Frank. Di saat akan pulang, Frank dipalak oleh sekelompok geng Rusia. Awalnya geng ini menyuruh anjing mereka untuk menyerang Frank. Anehnya, anjing ini tak mau menyerang Frank. Hingga pada akhirnya, Frank pun menghajar geng ini. Lalu Frank bertanya ke salah satu geng ini, apakah kalian mengenal orang yang ada di foto ini? Sayangnya, para geng ini tak mengenalnya. Lalu, salah satu geng ini menembak Frank di saat ia lengah. Syukurnya ada seseorang yang menolong Frank. Ketika Frank tersadar, ia sudah berada di rumah Alma. Alma ini merupakan seorang perawat sukarela di tempat penampungan tunawisma. Di sana Frank tak berbicara sedikit pun dengan Alma, hingga pada akhirnya Frank pergi begitu saja dari rumah Alma. Di saat akan pergi, anjing yang menolak menyerang Frank semalam, terus mengikuti Frank. Karena merasa kasihan, Frank pun membawa anjing itu ke rumahnya. Keesokan harinya, Alma mendatangi rumah Frank. Alma tahu alamat Frank, dari dompet milik Frank yang ketinggalan di rumahnya semalam. Kedatangan Alma ke sini hanya untuk mengobati luka Frank. Setelah mengobati luka Frank, Frank memberitahu ke Alma, bahwa istri dan anaknya sudah tewas dibunuh oleh seseorang. Alma sangat mengenali daerah tempat istri dan anaknya Frank dibunuh. Alma juga tahu, bahwa rumah tunawisma yang dimasuki Frank beberapa hari yang lalu yaitu rumah Sivers. Alma pun siap membantu Frank kapan saja. Setelah kepergian Alma, tanpa sengaja Frank melihat anjing itu. Ternyata, anjing ini adalah anjing pelacak. Karena hal itu, Frank mengambil baju Susan, gunanya agar bisa dilacak oleh anjing ini. Dan hasilnya, Frank menemukan dompet milik Susan yang terjatuh di gorong-gorong. Gorong-gorong itu tak jauh dari rumah Sivers. Frank pun menarik kesimpulan, bahwa Siverslah saksi satu-satunya saat pembunuhan istri dan anaknya Frank. Pada malam harinya, Frank memutuskan untuk menunggu Sivers pulang ke rumahnya. Dan benar saja, tak berselang lama, Frank melihat Sivers. Dengan gercep, Frank pun berusaha untuk menangkap Sivers. Sayangnya, Sivers berhasil lolos. Setelah itu, Frank mampir ke rumah Alma. Sayangnya, Alma sedang tak ada di rumah. Sementara itu, di rumah sakit Alma didatangi oleh sekelompok geng. Geng ini meminta obat-obat terlarang sama Alma. Namun, Alma tetap tak memberikan obat-obatan itu. Setelah kepergian geng itu, Frank datang menemui Alma. Lalu, Frank membawa Alma ke rumah Sivers. Alma mengatakan ke Frank, bahwa Sivers bekerja di sebuah restoran sebagai koki. Setelah itu, Frank mengantarkan Alma pulang. Tak lama kemudian, para geng tadi sudah menunggu Alma di halaman rumahnya. Syukurnya, Frank datang untuk menyelamatkan Alma. Untuk berjaga-jaga, akhirnya Alma untuk sementara waktu tinggal di rumah Frank, sampai kondisi aman seperti sedia kala. Keesokan harinya, Frank berhasil menangkap Sivers di restoran tempat Sivers bekerja. Di sanalah Sivers mengakui, bahwa ia menyaksikan kejadian saat istri dan anaknya Frank dibunuh. Ternyata, pelakunya adalah seorang polisi. Pada malam itu, Sivers tak memiliki keberanian untuk membantu Susan dan Olivia. Polisi itu membunuh Susan di sebuah gudang. Setelah dibunuh, polisi itu membuang jasad Susan dan Olivia ke sebuah parit. Dan yang mengambil dompet Susan adalah Sivers. Pada malam itu Sivers mengambil semua uang Susan lalu menyingkirkan dompet itu ke gorong-gorong. Setelah itu, Frank pergi ke kantor polisi. Di sana, secara diam-diam, Frank mencari tahu siapa polisi yang bertugas pada malam kejadian pembunuhan istri dan anaknya. Dan secara mengejutkan, ternyata yang bertugas pada malam itu adalah Hank. Kini, Frank fokus untuk memburu Hank. Keesokan harinya, Frank mengikuti kemana saja Hank pergi. Secara mengejutkan, ternyata, Hank hampir setiap hari ia mengikuti tarung bebas.
Di sini, Frank tak mau terburu-buru untuk membunuh Hank. Frank terus mengikuti Hank selama 7 hari. Frank hanya ingin tahu kegiatan Hank setiap harinya. Tak sampai di situ saja, Frank juga ingin tahu, kenapa Hank tega membunuh istri dan anaknya Frank. Hingga pada suatu hari, Frank menyusup ke rumah Hank. Dan secara mengejutkan, Frank menemukan benang serat emas yang merupakan petunjuk yang ditemukan oleh polisi. Lalu, Frank menemukan sebuah tas yang berisi majalah dan koran yang beritanya mengenai Frank. Dari majalah dan koran inilah, semua pertanyaan Frank terjawab. Ternyata, dulunya anak Hank diculik dan dibunuh oleh seorang pria. Namun pria itu berhasil lolos dari jeratan hukuman. Pengacara pria itu adalah Frank. Karena merasa sakit hati, akhirnya Hank berhasil membunuh tersangka yang menculik dan membunuh anaknya. Tak sampai di situ saja, Hank juga sakit hati kepada Frank. Sehingga, Hank memutuskan untuk membunuh keluarga Frank. Semua itu Hank lakukan, agar Frank merasakan apa yang ia rasakan dulu. Keesokan harinya, Hank menemukan sebuah tulisan kecil di mobilnya. Ternyata, tulisan kecil itu dari Frank. Di sana Frank menantang Hank untuk bertarung di gudang tempat istrinya dibunuh. Pada malam harinya, Hank pun memenuhi undangan dari Frank. Di sanalah mereka bertarung, dan yang memenangkan pertarungan ini adalah Frank. Sayangnya, di sana Frank tak mau membunuh Hank. Karena menurutnya, balas dendam terbaik adalah tidak berubah seperti musuhmu. Frank memutuskan untuk menyerahkan Hank ke polisi. 1 minggu kemudian, akhirnya Hank dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan Hank dijatuhi hukuman seumur hidup. Di scene akhir, kita akan diperlihatkan, Frank mengunjungi makam istri dan anaknya. Still matter the most among the thousands we speak.